Nah, kalau berilmiah itu biasanya idenya itu dari ketika saya baca-baca riset orang ya. Misalnya saya baca riset orang gitu, terus kemudian kemudian saya menemukan hal yang apa namanya, hal yang oh ini kayaknya eh, kalau diteliti dengan sudut pandang yang berbeda kayaknya menjadi menarik misalnya. Hmm. Bisa begitu dan lebih sering begitu sih saya Mbak, lebih sering baca karya ilmiah orang lain. Lalu kemudian kalau kalau karya ilmiah ini saya misalnya satu isu misalnya satu isu tentang kekerasan simbolik misalnya yang baru-baru ini saya lakukan riset misalnya dari kekerasan simbolik yang sifatnya sangat sangat kekerasan simbolik yang terjadi di dunia maya misalnya soal bullying misalnya. Mm-mm. Nah itu terus kemudian saya coba tarik itu ke dalam dunia maya misalnya. Kan kalau di dunia apa namanya di dunia nyata karena saya beberapa tahun terakhir ini kan konsennya di penelitian-penelitian yang gender ya. Nah, itu kan kalau di dunia nyata itu kan ada catcalling dan seterusnya. Nah, saya tarik itu di dunia maya ada nggak sih? Nah, ternyata ada tuh kasusnya, misalnya sifat apa namanya cyberseksisme misalnya. Nah, itu saya tulis. Jadi saya menemukannya ya dari bacaan orang itu, bacaan orang-orang itu, terus kemudian ini saya ganti sudut pandangnya. Nah, gitu. Saya menuliskan karya ilmiah itu lebih sering begitu. Atau ide kolaborasi dan teman, ya udah kita garap yuk gitu. Tapi kalau puisi itu kan jarang kolaborasi ya. Iya benar. Jarang Iya, banget jarang ide-ide kolaborasi. sendiri ya kan. Iya, betul. Mm-mm. Makanya saya bilang nulis sastra itu lebih susah daripada nulis karya ilmiah kalau menurutku. Nah, Mas Wais sendiri kalau nulis karya ilmiah itu pas ada event-event tertentu atau ketika aku baca buku nih kan tadi katanya baca Hmm, buku bisa menginspirasi karya tulis kan. hmm, Baca buku nih kok kayak gini ya menurut pandanganku hmm, nggak begini terus nulis apa hmm. ketika ada event aja. Kalau saya sih nggak mesti sih. Saya tuh masih punya treatment setiap hari saya harus nulis. Ini mungkin ini yang saya terapkan begitu, nggak tahu nanti Mbak Windy. Jadi saya nggak nunggu event, tapi saya itu sehari itu harus nulis. Nulis itu bukan berarti harus selesai tulisannya Mbak ya. Jadi pokoknya Mm-mm. sehari saya harus nulis. Jadi nulis apa misalnya saya nulis puisi misalnya. Ya udah nggak selesai puisinya, saya tinggal. Terus besoknya lagi bisa menyelesaikannya atau punya ide lain yang saya tulis meskipun nggak selesai. Jadi saya punya treatment itu. Jadi nggak harus nunggu event, jadi nggak harus nunggu apa begitu. Itu kalau nulis karya sastra. Tapi kalau nulis karya ilmiah, saya punya target, punya treatmentnya misalnya karena sekarang saya profesinya dosen misalnya. Nah, saya Mm-mm. punya treatment ini, pokoknya tulisan saya harus masuk ke jurnal ini kan karena kalau jurnal itu kan harus ada schedule-nya ya. Kapan terbit? Ah, betul. Ya, malah ada target. Pokoknya sebelum jurnal ini terbit, pokoknya tulisan saya harus saya submit dulu begitu. Persoalan nanti di review terus koreksi ya itu urusan lain. Itu kalau karya ini yang malah. Tapi kalau karya sastra sih setiap hari saya masih harus sampai sekarang masih nulis satu satu apa namanya satu paragraf, kadang satu bait dua bait puisi. Gitu. Saya masih masih melakukan itu. Dan tadi saya ingat penting banget ada mentoring atau ada Hmm. pembimbing. Menurutku ya itu penting banget. Setidaknya itu jadi ruang kita untuk diskusi atau minta masukan itu penting banget. Di sisi lain untuk memotivasi kita ya untuk apalagi bagi teman-teman yang belajar makanya belajar nulis itu penting banget untuk apa namanya gabung sama komunitas itu penting banget menurutku Hmm. karena Benar-benar. karena selain dia akan dapat relasi dia juga akan dapat banyak banyak masukan kan dari tulisan-tulisannya itu jadi kita bisa ngukur begitu perkembangan tulisan kita. Saya aja kalau baca puisi-puisi saya yang tahun 2008, tahun 2012, tahun 2018 itu kadang sekarang tuh kok saya dulu bisa nulis begini ya. Jadi saya merasa aneh aja. Ya harusnya nggak gini nih. Gitu. Misalnya tulisan-tulisan cerpen saya atau opini-opini saya dulu tuh jelek banget tulisan saya kalau saya baca di saat sekarang. Tapi pada waktu dulu Mm-mm. itu saya merasa udah keren banget itu Keren tulisan. banget. Mm-mm, bener, Iya, bener. gitu. Iya, makanya penting itu mentoring atau masuk komunitas itu penting. Nah, mentoring itu nggak harus dosen ya masnya juga bisa teman Betul, yang bisa betul, mengkritisi kita atau yang punya pandangan lain
Seenggaknya ada Betul. satu tulisan kita tulis, tolong dong kritisi tulisan saya, bagaimana pendapatmu, itu bisa buat evaluasi diri kita juga ya Mas Betul. ya. Betul, betul. Jadi jangan malu kalau orang itu mengkritik. Mengkritik itu kan nggak cuma jelek-jelekin ya, tapi juga pasti Ya, ada saran. Sebaiknya betul. begini, paragraf ini sama ini kok nggak nyambung ya, ini maksudnya apa? Kalau sama orang yang hebat aja itu tidak nyambung, bagaimana untuk orang yang biasa aja? Kan tulisan Hmm. kita tidak hanya ditujukan sama satu orang aja kan ya. Hmm.